Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Dua Pengembara Tinggal di Istana. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Pinten tidak menyaut lagi. Dengan wajah yang tegang seperti Inten Prawesti, mereka memandang Sangkan yang berlari-lari ke regol halaman dan membuka selaraknya. "Hei, masuklah," berkata Sangkan kepada dua orang yang berjongkok di depan pintu. "Apakah kami berdua sudah diperkenankan?" bertanya yang muda. "Masuklah, Gusti manggil kalian." Dua orang itu masih termangu-mangu. Dipandanginya Sangkan dengan keraguan. "Kami mohon belas kasihan," kata yang tua. Tapi Sangkan tertawa, katanya, "Baiklah, kami mempunyai cukup belas kasihan. Masuklah, kalian harus menghadap Gusti Putri." "Siapakah Gusti itu?" "Raden Ayu Kudonarpodo." Sangkan masih saja tersenyum lalu. "Cepat masuklah, regol ini akan segera aku tutup. Bentar lagi Raden Ayu Kudonarpodo akan datang. Apakah kalian melihat Raden Kudorupoko? Mungkin kalian bertemu dengan Raden Panji Surawilogo di Karangmojo apabila kalian baru datang dari padukuhan itu." Kedua orang itu termangu-mangu, namun kemudian segera bangkit berdiri dan berjalan perlahan-lahan memasuki halaman istana itu, sementara Sangkan segera menutup regol itu kembali. "Apakah Bunda akan menyuruh keduanya menghadap? Aku perlu berbicara dengan mereka berdua. Mereka memerlukan belas kasihan, Bunda. Tapi dalam keadaan sekarang ini, kita perlu berhati-hati." "Aku akan berhati-hati," ibundanya termenung sejenak lalu. "Sudahlah Inten, bawalah Pinten ke belakang, biarlah Nyupeh mengawani aku di sini." Inten dan Pinten masih termangu-mangu, sementara Sangkan telah mendahului menghilang di sudut pendopo. Namun sejenak kemudian Inten dan Pinten pun bergeser dari tempatnya. Inten langsung masuk ke ruang dalam, sedangkan Pinten beringsut turun ke halaman. Dengan tergesa-gesa Pinten kemudian menyusul kakaknya. Tapi langkahnya tertegun ketika ia melihat Sangkan masih berdiri di sebelah sudut pendopo. Di belakang sebatang pohon ceplok piring yang rimbun. "Mengapa kau berbuat itu, Kakang?" bertanya Pinten. "Mungkin mereka adalah kawan-kawan kita Ngalit. Mereka mungkin sekali mempunyai ilmu yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain." "Apakah pikiranmu sudah dipengaruhi? Lihatlah, seorang dari mereka adalah anak yang masih muda, tetapi adalah seorang peminta-minta." Sangkan tertawa, ia pun kemudian berkata, "Kok aneh Pinten? Jika kau yakin ia meminta-minta, kau tidak usah cemas. Meskipun ia naik ke pendopo, kecurigaanmu mengatakan kepadaku bahwa kau menganggap anak muda yang tampan dalam wujud seorang peminta-minta itu sama sekali bukannya seorang peminta-minta." "Kau selalu begitu, Kakang," kata Pinten sambil mengulurkan tangannya. Tapi sebelum ia mencubit tangan kakaknya, Sangkan berbisik, "Shh, jangan bikin ribut di sini." Pinten dengan serta-merta menarik tangannya sejenak. Ia termangu-mangu, namun kemudian ia berkata, "Terserahlah kepadamu. Aku akan menemui Putri ke belakang." Sangkan tidak menjawab. Dipandanginya saja langkah Pinten yang kemudian menghilang di longgangan. Di pendopo, kedua orang pengembara itu menghadap Raden Ayu Kudonarpodo yang dikawani oleh Nyupeh. Dengan penuh minat Raden Ayu mendengarkan cerita tentang asal-usul kedua orang yang telah mendengarkan tembang yang sangat menarik itu. "Siapakah yang mengajari kalian melakukan kidung itu?"
Ampun putri, setiap orang di padukuhan kami dapat melakukan tembang itu. Tetapi kata-kata yang tersirat pada kidung itu tentu tidak semua orang dapat mengucapkannya. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu Sangkan masih saja berada di tempatnya. Tetapi ternyata ia tidak banyak mendengar percakapan itu. Meskipun beberapa patah kata dapat dimengertinya. Namun demikian kadang-kadang wajahnya menjadi tegang. Tapi sejenak kemudian nampak sebuah senyuman di bibirnya. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Sejenak kemudian maka Sangkan mendengarkan suara Nyi mengajak kedua orang itu ke belakang. Sangkan menarik napas dalam-dalam, katanya kepada diri sendiri. Agaknya aku mendapat kawan dua orang pengembara di dalam istana ini. Apakah dengan demikian pekerjaanku akan menjadi bertambah ringan? Atau sebaliknya, aku harus mengawasi keduanya terus-menerus agar mereka tidak sempat mencuri sisa-sisa barang yang masih ada. Belum lagi Sangkan berbuat sesuatu, ia sudah mendengar suara ibunya manggil, "Sangkan, kemarilah." Dengan tergesa-gesa Sangkan pergi menemui ibunya di belakang. Dilihatnya dua orang pengembara itu masih berdiri termangu-mangu di belakang Nyi. "Sangkan," berkata ibunya, "kau mendapat dua orang kawan lagi. Kasihan, mereka adalah pengembara yang kelaparan dan kehausan." Sangkan tersenyum, namun sebuah kilatan tatapan matanya telah menyambar kedua orang itu, sehingga kedua tertunduk dalam-dalam. "Jadi," saut Sangkan kemudian, "aku akan menjadi lurah orang-orang keserakat di sini. Sudah tentu aku akan mengatur pekerjaan yang harus kalian lakukan. Bukankah begitu? Kalian tidak akan dapat bermalas-malasan di sini dan tiap hari mendapat makan 3 kali." Namun tiba-tiba Sangkan menjadi ragu. "Tetapi bagaimana dengan Raden Kudorupoko? Apakah ia sependapat dengan kehadiran kedua orang ini? Sampai sekarang rasa-rasanya hidup kita tergantung kepadanya." Nyi memandang anaknya dan kedua orang itu berganti-ganti. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian berkata, "Tentu Raden Kudorupoko tidak akan membiarkan keduanya mengalami penderitaan lebih lama lagi. Tapi apakah bekal yang dibawanya cukup banyak untuk menghidupi kita semuanya? Ditambah dengan dua orang pengembara ini. Sudahlah Sangkan, biarlah Gusti Putri mengatakannya nanti kepada Raden Kudorupoko. Adalah tidak sepantasnya kau mengatakan hal itu di hadapan orang yang berkepentingan." Sangkan tertawa, katanya, "Hanya orang-orang yang berperasaan sajalah yang akan menjadi tersinggung karenanya. Dan aku tidak yakin bahwa kedua orang ini mempunyai perasaan yang halus, sehingga keduanya mempertimbangkan kemungkinan serupa itu." Sekilas Sangkan melihat bahwa yang muda di antara kedua orang itu mengangkat wajahnya. Namun kemudian wajah itu pun kemudian tertunduk lagi. Sementara Nyi membentaknya, "Kau terlalu sekali Sangkan. Kaulah yang tidak berperasaan." Sangkan masih tertawa, katanya kemudian, "Tapi suara kalian memang sangat menarik hati. Tembang yang kau lontarkan benar-benar telah memukau Gusti Raden Ayu. Aku pun tertarik pula pada tembang yang memiliki ciri yang aneh itu. Karena tembang kalianlah maka aku tidak sependapat dengan adikku, agar kalian sekedar mendapat 2 bungkus nasi saja." Kedua orang itu sama sekali tidak menjawab. "Sudahlah Sangkan," berkata Nyi, "jangan sesurah bahwa kedua orang itu ke dalam bilikmu." "Ke dalam bilikku? Di manakah Pinten akan tidur? Apakah Pinten dan Biyung juga akan tidur bersama dengan kedua orang ini?" Nyi menggelengkan kepalanya, katanya, "Aku sudah mohon agar kami berdua diperkenankan tidur di jerambah dalam di samping pintu." Sangkan mengerutkan keningnya lalu katanya, "Biyung akan membentangkan tikar setiap malam dan menggulungnya lagi di pagi hari. Ya, mengapa?" Sangkan mengangguk-angguk lalu katanya kepada kedua orang itu,
Nah, kau dengar, biungku terlalu baik hati terhadap kalian. Ia mengorbankan dirinya untuk memberikan tempat kepada kalian di istana ini. Orang yang lebih tua mengangkat wajahnya dengan suara yang dalam. Ia menyaut, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Raden. Aku yang kau maksud. Orang itu ragu-ragu, sedang Sangkan kemudian tertawa terbahak-bahak. Jangan sebut aku Raden, aku akan menjadi pingsan nanti. Panggil aku Panji, bukan. Ronggo juga bukan. Panggil saja aku Sangkan. Pengembara yang tua menarik napas dalam-dalam, tapi ia mencoba bersikap seperti semula. Kau terlalu banyak bicara, Sangkan, berkata Nyi Upih. Ayo, bawa mereka ke bilikmu. Kedua orang itu berpandangan sejenak. Ya, kau belum perkenalkan namamu kepada anakku, berkata Nyi Upih. Yang muda mandang Sangkan sejenak lalu katanya, namaku Panon. Panon begitu saja. Itu sudah cukup. Nyi Upih lah yang menyaut. Apa jawabmu jika ada orang yang bertanya kepadamu, apakah namamu hanya Sangkan saja? Apa itu sudah cukup? Sangkan tertawa pula, lalu ia pun melangkah mendekati kedua orang itu sambil bertanya pula, dan kau Kisanak? Aku bernama Kimino, anak muda. Oh, kau tentu mempunyai hubungan dengan beberapa jenis ikan. Aku memang mencari ikan di sungai. Sudahlah, sekali lagi Nyi Upih memotong. Kau harus segera melakukan tugasmu. Kau belum selesai membersihkan halaman. Kau juga belum mengisi jembangan di Pakiwan. Bukankah aku tinggal mengaturnya saja? Kau memang terlalu banyak bicara. Cepat, bawa mereka ke bilikmu. Tapi sebelum Sangkan beranjak dari tempatnya, tiba-tiba terdengar suara Pinten dari pintu dalam. Mau dibawa kemanakah mereka itu? Ke bilikku. Mereka akan tidur di dalam bilikku, jawab Sangkan. Kau juga? Tidak mau. Aku tidak mau. Nyi Upih pun segera mendekati Pinten sambil berkata, aku sudah mengaturnya, Pinten. Kau tidur bersamaku. Oh, senang sekali seperti masa kanak-kanak. Aku tidur bersama Bibi. Kau tentu akan mendendang lagu yang melangut sebelum aku tertidur. Bibi siapa? Oh, Biung. Maksudku Biung. Nyi Upih tertawa kecil, tapi ia tidak menjawab. Sementara itu Sangkan pun telah mengajak kedua orang pengembara itu dalam biliknya. Sambil berdiri di muka pintu, ia berkata, nah, kau berdua dapat mempergunakan pembaringan Biung. Aku akan tidur di pembaringan Pinten. Namun tiba-tiba saja Kimino bertanya, dan pembaringanmu, anak muda? Biasanya aku tidur di kolong pembaringan Pinten. Kedua pengembara itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka menarik napas panjang. Sangkan perhatikan tingkah laku mereka dengan heran. Bahkan kemudian ia bertanya, ada yang kurang sesuai dengan kehendak kalian? Oh, tidak anak muda. Semuanya sudah terlampau cukup. Aku sangat berterima kasih atas semuanya ini, atas kemurahan yang dilimpahkan oleh Raden Ayu, sahut Kimino. Nah, kemasilah barang-barangmu. Aku akan pergi ke Pakiwan. Oh, biarlah aku saja, berkata Panon. Biarlah aku saja yang menimba air. Sangkan tertawa katanya, nanti sajalah. Sekarang kalian boleh beristirahat. Kalian memang harus bekerja di sini. Itu memang lebih baik. Kalian tidak pantas menjadi pengemis yang malas dan sekedar menanti belas kasihan orang. Badanmu cukup baik, masih belum terlalu tua dan pikun. Bahkan Panon masih terlalu muda. Semuda aku barangkali. Benar-benar tidak pantas memilih pekerjaan sebagai pengemis. Panon menjadi gelisah, rasa-rasanya ia ingin menjawab pemalas yang hanya dapat menanti belas kasihan orang tidak dan sanggup bekerja apa saja. Tapi keadaannya tidak memungkinkan untuk menjawab kata Sangkan itu. Karena itulah maka rasa-rasanya dadanya membengkak oleh sebuah tekanan perasaan yang sangat berat baginya.
Sangkan pun kemudian melangkah pergi. Di muka pintu ia berpaling sambil berkata, "Suara tembangmu lah yang menyeret aku kemari. Aku pun jadi tertarik." Panon menjadi termangu-mangu. "Nanti malam aku ingin belajar melakukan tembang itu. Kau tentu mau mengajariku, bukan?" Panon masih termangu-mangu. Namun Kimino lah yang menjawab, "Tentu anak muda, Panon akan mengajarimu melakukan kidung yang menarik itu. Bukan saja tembang-tembang yang sudah dilakukannya, tetapi tembang yang lain pun Panon dapat mendendangkannya dengan baik." "Tidak," sahut Sangkan, "tembang itu saja." Kimino tidak sempat menjawab karena Sangkan pun kemudian meninggalkan mereka di dalam biliknya. Sepeninggal Sangkan, Kimino terduduk di atas pembaringan, sementara Panon terdengar mengeluh pendek. "Sungguh berat tugas ini, Paman," berkata Panon Suko. "Agaknya bukan hanya cobaan-cobaan dan hambatan-hambatan jasmania saja, tetapi perasaan pun harus tahan mengalami caci maki yang tidak ada ujung pangkalnya itu." Kimino tersenyum jawabnya, "Semua ini adalah ujian bagimu, dan kau harus dapat mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Jangan kau perturutkan perasaanmu, apalagi dalam usia muda. Jika kau cepat tersinggung, maka tugasmu akan terganggu dan bahkan akan gagal." Kimino terdiam sejenak lalu. Apapun yang dikatakan oleh Sangkan adalah bagian kecil saja dari ujian perasaan yang akan kau alami. Jika nanti Raden Kudorupoko itu datang, maka kau akan mengalami ujian yang barangkali lebih berat. Tapi jangan lupa, kau adalah seorang pengembara. Jangan sakit hati jika kau disebut pengemis, pemalas, dan lain-lain. Panon mengangguk-angguk. Ia menyadari ujian yang bakal dialaminya di istana kecil itu. Karena itulah maka ia pun kemudian mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setiap kemungkinan, yang lahir tetapi juga yang batin. Tiba-tiba terdengar derap 2 ekor kuda masuki longkangan samping langsung menuju ke kandang. Bangsawan muda yang bernama Kudorupoko itu telah datang bersama Panji Surawilogo, kata Kimino. Panon mengangguk-angguk. "Kita harus bermain lebih baik. Aku harus menjadi orang yang lebih tua, dan jangan sekali-kali menunjukkan sikap yang dapat menimbulkan kecurigaan." Panon mengangguk lagi. Beberapa saat kemudian mereka menunggu agaknya Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo. Setelah memasukkan kudanya ke kandang, langsung menuju masuk ke ruang dalam. "Tentu Raden Ayu baru memberitahukan kehadiran kita sekarang," desis Kimino. Panon termangu-mangu sejenak. Kemudian ia berkata, "Paman, jika persoalan menjadi runcing dan tiba-tiba saja timbul sikap yang kasar, maka kita akan membiarkan diri kita dilemparkan dari tanah ini. Kita percaya pada Raden Ayu Udonarpodo. Ia akan dapat mengatasi kemenakannya itu betapapun kasarnya. Tentu, tetapi dalam keadaan yang wajar. Tetapi jika kedua bangsawan itu mempunyai maksud tertentu yang nilainya lebih berharga dari sarak kadang, aku kira ia sudah tidak akan dapat mempercayai setiap orang yang dalam wujudnya sudah hampir mati sekalipun. Karena saat ini Karangmojo baru menjadi arena pertemuan yang panas. Bukankah kita juga merupakan salah satu pihak yang memang pantas dicurigai dan selalu mencurigai siapapun juga di sini? Bahkan sekalipun meskipun ia adalah orang dalam istana ini." Percakapan terhenti karena tiba-tiba di depan pintu bilik sudah berdiri Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo. "Siapa sebenarnya kalian, Dan apa maksud kedatangan kalian di istana ini?" "Kami pengembara, Raden, dan kami tidak ada maksud apa-apa di istana ini." "Jangan bohong, kalian pasti mengincar sesuatu di sini." "Kami tidak mengerti maksud Raden dan apa yang harus kami incar dari istana ini. Kita sama-sama tahu apa maksud kalian sesungguhnya." Kimino tidak menjawab lagi, tetapi terasa betapa kesulitan akan menjadi semakin banyak dihadapi oleh Panon dalam tugasnya. "Baiklah pengembara yang malang,
Nikmatilah kemenanganmu yang pertama itu, karena dalam babak berikutnya, kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa kecuali jika kalian mengurungkan niat kalian mencelakai bibi Kudo Narpodo. Kudo Rupoko tidak menunggu jawaban, ia pun kemudian meninggalkan bilik itu, diikuti oleh Panji Surawilogo. Bibi terlampau baik, desisnya ketika mereka sudah berada di Serambi. Tetapi benar-benar berbahaya, sahut Panji Surawilogo. Raden harus berusaha meyakinkan bahwa kehadiran pengembara itu dapat berakibat buruk. Siapa tahu ia adalah kawan dari 2 orang yang terbunuh di halaman ini. Yang seorang yang berhasil lari itulah yang memanggilnya dengan cara yang berbeda untuk memasuki halaman ini. Ya, aku akan berusaha terus sehingga orang-orang itu diusir dari istana ini. Biarlah mereka menghubungi Ki Buyut Ki Karangmojo. Jika mereka berdua benar-benar orang yang perlu belas kasihan, itu adalah kewajiban Ki Buyut. Panji Surawilogo menggeleng, katanya. Tentu bukan, Raden. Apakah Raden perhatikan badannya yang nampaknya terpelihara? Baik, meskipun agak kotor. Aku melihatnya dan aku memang sudah mencurigainya. Kudo Rupoko berhenti sejenak lalu mungkin kita harus membunuh lagi, Paman. Bagaimana dengan Sangkan? Bertanya Panji Surawilogo. Maksudmu? Apakah kau mencurigainya? Panji Surawilogo menggeleng, katanya. Tidak ada yang pantas dicurigai pada pengecut itu. Tetapi justru karena ia tinggal dalam satu bilik dengan pengembara itu, mungkin ia akan dapat menjadi korban yang pertama. Kudo Rupoko mengerutkan keningnya, katanya. Kasihan jika benar-benar terjadi demikian. Tetapi tanggung jawab atas peristiwa itu adalah pada bibi Kudo Narpodo. Panji Surawilogo tiba-tiba saja menggeram, katanya seakan-akan kepada diri sendiri. Semakin lama istana ini menjadi semakin panas. Rasa-rasanya halaman ini sudah dikepung rapat sekali. Bahkan 1-2 orang sudah menyusup ke dalam. Ia berhenti sejenak lalu, Raden, jika Raden tidak segera dapat memecahkan teka-teki dari istana ini, maka akibatnya akan menjadi semakin buruk bagi bibi Raden dan seluruh isi istana ini. Karena itu, Raden harus cepat berbuat sesuatu. Jika kita berhasil dan sempat keluar dari kepungan ini, maka perhatian mereka akan beralih kepada Raden. Istana ini akan kembali menjadi sepi dan tenang. Kudo Rupoko mengangguk-angguk. Raden tidak boleh memalingkan tugas Raden karena pengaruh keinginan bibi Raden. Maksud Paman, Putri Inten Prawesti misalnya. Ia adalah saudaraku. Seperti aku harus menyelamatkan bibi, maka aku pun harus menyelamatkannya. Panji Surawilogo menarik napas, bahkan ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, apakah begitu? Apakah Paman mempunyai tanggapan yang berbeda? Mudah-mudahan, Raden, mudah-mudahan demikianlah yang seharusnya. Kudo Rupoko termangu-mangu sejenak, namun ia tersenyum sambil berkata, seandainya dugaan Paman benar, apakah salahnya? Tapi Panji Surawilogo kemudian berkata, tetapi ingat, Raden adalah murid dari perguruan Cengkir Pitu. Jangan kau sebut. Ciri-ciri yang ada tidak dapat kita ingkari. Kita sebut atau tidak sebut, memang mungkin ada orang yang melihat bahwa ke pusat jantung perguruan Cengkir Pitu. Tetapi memang sulit untuk menghindari ciri-ciri. Namun demikian agaknya perguruan itu tidak sangat menarik perhatian. Setiap orang dapat saja berguru ke perguruan yang manapun juga. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat dengan pasti menghitung jumlah murid di suatu perguruan. Agaknya segala sesuatu memang harus berlangsung lebih cepat, Paman, sebelum pengembara itu menunjukkan gejala-gejala yang lain, sehingga kita harus membunuhnya. Meskipun demikian, Raden, kita memang tidak dapat bertindak tanpa kewaspadaan yang tinggi. Raden Kudo Rupoko mengangguk-angguk, namun ia tidak segera menjawab. Demikianlah keduanya memasuki bilik mereka sambil membawa persoalan di hati masing-masing. Meskipun demikian mereka saling berdiam diri, bahkan Raden Kudo Rupoko pun membaringkan dirinya di pembaringannya. Namun rasa-rasanya mereka sedang berpikir tentang persoalan-persoalan yang
menjadi semakin berat yang harus mereka hadapi. Dalam pada itu Raden Ayu Kudo Narpodo ternyata telah disentuh oleh suatu kejutan yang tidak disangka-sangka. Kehadiran kedua pengembara itu menumbuhkan persoalan baru di dalam hatinya. Persoalan yang ingin disingkirkannya dalam hatinya. Karena itulah maka ia pun kemudian mengurungkan dirinya di dalam biliknya, duduk termenung seakan-akan melihat ke alam lain, menerawang menjelajah waktu dan tempat, dari masa yang lampau, masa kini, dan masa mendatang. Sepanjang perjalanan hidupnya sejak berada di Mojopahit, bukan saja Raden Ayu Kudo Narpodo, tapi Inten Prawesti pun merasakan sesuatu yang berbeda di dalam rumahnya. Sikap ibunya menimbulkan teka-teki yang tidak dapat dipecahkannya. Tetapi ia tidak berani langsung bertanya tentang sikap ibunya yang asing. Untunglah bahwa Pinten segera menemuinya. Seperti biasa keduanya dapat saling mengisi setiap kekosongan yang timbul di hati masing-masing. Ibunda nampaknya memikirkan sesuatu di dalam biliknya, kata Inten. Apakah dua pengembara itu sudah mempengaruhi Raden Ayu dengan ilmu yang lain lagi untuk mengambil keuntungan dari tanah ini? Bertanya Pinten. Jika demikian, apakah kiranya yang akan diambilnya dari tempat ini? Ibunda sudah tidak mempunyai apapun selain yang nampak ini, perkakas yang tidak berharga, dan barangkali tidak seorang pun yang akan tertarik lagi. Pinten menarik napas, lalu ia pun berbisik. Putri, apakah Putri pernah mempertimbangkan untuk berbuat sesuatu? Maksudmu? Bertanya Inten. Putri, agaknya istana ini menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Jika yang mereka kehendaki adalah harta benda, betapapun banyaknya, maka aku kira cara yang mereka tempuh akan berbeda dengan cara yang terjadi sekarang ini. Pinten? Inten Prawesti mengurunkan keningnya. Semakin lama aku menjadi semakin pandai. Aku memang sudah berpikir demikian. Dan agaknya Kakang Mas Kudo Rupoko pun menganggapnya seperti itu. Oh, apakah yang dikatakan oleh Raden? Mungkin ada sesuatu yang menarik di halaman ini. Bahkan Kakang Mas Kudo Rupoko bertanya kepadaku, apakah aku tahu bahwa di halaman ini ada semacam pusaka atau apapun yang serupa dengan itu? Pinten mengerutkan keningnya, agaknya sesuatu telah membersit di hatinya. Inten memandang wajah Pinten yang menegang. Tiba-tiba saja wajah gadis itu menjadi bersungguh-sungguh. Dengan nada yang ragu-ragu, Pinten pun kemudian bertanya, tetapi apakah benar di halaman ini ada semacam pusaka atau benda-benda lain serupa itu? Tombak atau keris atau patrem? Aku tidak tahu, Pinten. Ibu pun tidak mengetahuinya. Pinten berpikir sejenak, lalu, Putri, jika demikian kita harus mencarinya. Kita? Maksudmu kau dan aku? Ya Putri, di mana kita akan mencari? Dan bukankah belum pasti bahwa di halaman istana ini ada sesuatu? Aku akan mencoba mencarinya. Aku akan menyuruh Kakang Sangkan untuk mencari pusaka-pusaka yang mungkin ada di halaman ini. Inten Prawesti menggelengkan kepala, katanya, itu tidak mungkin. Aku akan membicarakannya dengan Kakang Sangkan. Mungkin ia mempunyai cara. Jika Putri menyetujui, kita akan mencari bersama-sama. Inten termangu-mangu, namun kemudian ia berkata, terserahlah padamu. Jika Sangkan memang mempunyai cara yang baik, aku tidak keberatan. Inten menjadi ragu-ragu, tetapi aku harus minta izin dahulu pada ibunda. Itu tidak perlu, Putri. Jika kita menemukannya, maka kita akan menyerahkannya kepada ibunda Putri. Tentu ibunda Putri akan senang sekali. Sudah itu, kita serahkan kepada Kudo Rupoko untuk membawanya kemana saja yang paling baik, asal tidak lagi berada di halaman ini. Bukankah dengan demikian istana ini akan menjadi tenang dan tidak lagi dibayangi oleh kecemasan seperti sekarang ini, Putri? Inten mengangguk-angguk, katanya, terserahlah kepadamu. Pinten pun kemudian dengan tergesa-gesa mencari Sangkan. Sejenak mereka berbicara tentang pusaka-pusaka itu.
Lebih cepat lebih baik. Kita akan mencarinya sekarang. Aku akan mengarahkan semua tenaga yang ada. Kedua pengembara itu harus dimanfaatkan, berkata Sangkan. Demikianlah maka Sangkan pun mulai mengerjakan rencananya. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke dalam biliknya dan mengajak kedua orang pengembara itu untuk mencari pusaka di halaman istana itu. Ajakan itu benar-benar mengejutkan kedua pengembara itu. Sejenak mereka saling mandang sementara Sangkan mendesaknya. "Cepat, aku adalah lurahmu di sini." "Sangkan," bertanya Kimino kemudian, "di mana kita akan mencari pusaka yang kau katakan itu?" "Di halaman istana ini, di seluruh halaman." Kimino menjadi semakin bingung, tetapi ia pun kemudian mengajak Panon. "Marilah Panon, kita mencarinya. Kita harus menemukannya. Jika kita tidak menemukannya, maka kemungkinan yang lalu dapat terjadi. Mungkin kalianlah yang dengan diam-diam akan mencuri pusaka-pusaka itu, atau mungkin orang lain yang dengan diam-diam memasuki halaman di malam hari." Demikianlah maka mereka pun mengikuti Sangkan pergi ke halaman belakang. Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk mencari pusaka-pusaka itu. Dalam pada itu Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo mendengar pula keributan di halaman. Lamat-lamat mereka mendengar Sangkan merintahkan kedua orang itu untuk menggali seluruh halaman. Yang seorang mulai dari belakang, perintah Sangkan. Yang lain dari sebelah barat, sekaligus kalian dapat menyiangi tanaman bunga dan empon-empon. Kimino menarik napas, tetapi dengan isyarat ia menyuruh Panon untuk melakukannya. "Paman," desis Kudorupoko, "apakah Sangkan sudah menjadi gila?" Panji Surawilogo termangu-mangu, katanya, "Aku juga mendengarnya, Raden. Ia ingin mencari pusaka. Marilah kita lihat." Keduanya dengan tergesa-gesa keluar dari biliknya turun ke halaman samping. Sambil menarik napas dalam-dalam, keduanya mendekati Sangkan yang berdiri di sudut istana bagian belakang. Sambil bertolak pinggang, di halaman sisi belakang nampak kedua pengembara sedang mencangkul tanah seperti mereka mengerjakan sawah sebelum ditanami. "Apa yang kau lakukan, Sangkan?" "Mencari pusaka, Raden. Agaknya pusaka-pusaka itu yang menjadi sebab kesulitan yang selama ini terasa semakin menekan. Orang-orang yang masuki halaman ini di malam hari dan terbunuh oleh Raden berdua. Kijang Alit yang menakut-nakuti aku, dan mungkin masih ada orang-orang lain lagi di luar dinding istana ini. Karena itu aku mencari pusaka itu sampai ketemu. Mungkin pusaka itu telah ditanam di halaman ini, karena ternyata pusaka itu tidak terdapat di dalam istana." "Sangkan," bertanya Kudorupoko, "siapakah yang mengatakan bahwa di dalam rumah ini terdapat pusaka-pusaka?" Raden juga menanyakan kepada putri tentang pusaka-pusaka. Mungkin dugaan Raden benar dan kita memang harus menemukannya dan menyingkirkannya. Jika mungkin menjualnya, harganya tentu cukup tinggi. Wajah Kudorupoko nampak berkerut-kerut. Namun kemudian sambil menarik napas ia berkata, "Kau memang terlalu bodoh untuk membicarakan tentang pusaka. Jika sekiranya kau menemukan pusaka di halaman ini, kemana kau akan menjualnya? Kan Demak. Para bangsawan di Demak mempunyai banyak uang, dan mereka tentu akan memerlukan pusaka tersebut. Dan dengan uang itu aku akan membangun istana ini menjadi lebih baik lagi. Dan kau akan memiliki istana yang sudah kau bangun ini selanjutnya." "Oh, tentu tidak. Istana ini tetap milik Gusti Putri dan kelak akan menjadi milik Putri Inten Prawesti." Kudorupoko mengerutkan dahinya. Sementara itu Pinten yang mendengar jawaban kakaknya mencibirkan bibirnya. "Sangkan," berkata Kudorupoko, "apakah kau kira kau akan dapat menemukan pusaka dengan caramu yang dungu ini? Seandainya benar pusaka itu disembunyikan di istana ini, apakah pusaka itu akan diletakkan di halaman begitu saja? Atau katakan ditanam sedangkal mata kaki? Sudahlah, hentikan perbuatan gila ini. Jangan berpikir lagi tentang pusaka.
Jika kau menemukan pusaka apapun di halaman ini dan kau mencoba menjualnya, itu berarti bahwa umurmu akan menjadi pendek